Maka aku nyanyikan sebuah lagu untuk kalian sebelum kita lanjut diskusi supaya menghibur hati yang luka. Hai manusia, jebret, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan bukan diciptakan. Ini dia ada tamu nih. Dialah Tuhan kita satu-satunya. Selesai dulu teh. Tidak Bang, yang di bawah berada jangan ribut, tak awas pula sekali ya. butuh mama. Tolong Bang, Allah kamu Tuhan kita yang tidak beranak dan tidak butuh mama, apalagi diperanakan. ya Ahubu silakan. Islam atau Kristen Ya. Bang? Muslim apa Kristen Jadi Bang? begitu. Oh, saya Kristen. Kristen ya Bang ya. Di sini ada narasumber kita yaitu Uni Rifa Bang, silakan. Kalau bisa kalau ada yang laki, nggak ada yang laki yang Islam. Saya kalau perempuan nggak mau, soalnya utangnya separuh. Mau yang semuanya laki. Jangankan laki-laki, jangankan laki-laki ya, dengar. Andai pun ya, saya 100% perempuan, 100% laki-laki, tidak merubah apapun, brother. Tidak ada. Tidak ada kebenaran itu muncul hanya dari laki-laki. Kalau perempuan itu kan otaknya separuh, udah mau saya udah utuh. Iya. Kalau di sini bukan Jangan laki gitu. pakai data, Bentar, Bang. tenang. Itu yang di atas Tenang. bukan laki-laki itu ya. Tenang, jangan dipotong dulu. Tenang. Iya. Saya otaknya separuh ya, Bang. Ih, Ya, otak saya separuh. Otaknya mama Tuhanmu separuh atau satu, Bang? Cukup, lengkap. Ya kan Otak bukan mama Islam. Tuhanmu separuh, otak mama bukan Islam itu yang otaknya Lah, separuh. yang namanya wanita ini nggak ada agama. Wanita itu gender. Pertanyaanku, Beda mama dong. Tuhanmu cewek apa cowok? Beda, yang di Islam itu Oke. otaknya separuh. Oke. Kalau gitu ngelawan otak separuh berani dong berarti ya. Nggak Oh, ini otak berani separuh saya dilawan karena masa nggak berani? separuh, nggak penuh. Oke, Nah, baik. terus. Saya otaknya separuh. Otaknya kan separuh saya. Nah, saya tanya sama kamu yang otaknya Berlaku lengkap tes ya nih. kalau Anda bisa Apa bedanya jawab. Tuhan? Ya Berlaku udah. tes kalau kamu Enggak, bukan kita. kau yang ngetes aku, si otak separuh nih yang ngetes. Kau punya otak atau enggak? Aku tanya. Apa Tidak bedanya Tuhan bisa, sama masa manusia? untuk Jawab. separuh bisa ngetes. Aku yang ngetes, kamu Apa bisa beda jawab. Tuhan sama manusia? Ya udah, apa beda Tuhan sama manusia? Ya aku tes ya, boleh ya. Aku Apa tanya beda ya, Tuhan dan manusia? Tunggu dulu. Kalau kau ngetes Ya, aku, kau harus manusia lebih itu hebat daripada separuh aku. bertanya. Kau bukti iya. Kalau kau punya otak lengkap, baru aku percaya. Kau boleh ngetes aku, tunjukkan otakmu cukup apa enggak? Jangan-jangan Nggak otakmu enggak ada. bisa. Coba Aku tes tunjukkan. dulu, kau bisa nggak Udah menjawab. turun. Nggak bisa aku melawan orang ODGJ kayak kau ya. Kau punya otak tapi Tuhanmu manusia. Mending aku dikatain nggak punya otak daripada Tuhannya manusia ya. Lebih baik aku dibilang nggak punya otak sama sekali daripada aku punya otak tapi Tuhannya manusia ya. Kau ngaku punya otak tapi kelakuanmu justru menunjukkan kau nggak punya otak di sini ya. Kau sama udang nggak ada bedanya. Otak sama tai sama-sama nyampur ya. Ganti dong. Hei, jangan kejar-kejar. Nanti kamu Iya, terbang. halo. Halo Bang. Muslim, non Muslim? Kristen. Kristen. Ya, silakan open cam. Saya undang ya Bang ya. Kenapa dia? Undang lagi. Silakan Bang. Jangan Dibuka. ditutup Bang, open cam. Udah Bang. open cam kok nggak dimatikan? Silakan dibuka Enggak, Bang. tadi saya undang, Teneng juga ngundang. Maksudnya jadi saya buka, Anda ditutup sama Oke. buka lagi. Oke. Yes. Oke, mantap. Ya, silakan. Enggak kedengeran suaranya, Bang. Dibuka, Bang. Dibuka Bang. Saya sudah undang Bang. Mikrofonnya dibuka. Mikrofonnya Pak Onces. Nah, boleh, silakan. Belum ada Bang, belum ada suaranya Bang, belum ada Bang. dibuka, Bang. Udah nih. Oke. Yes. Ya, teman-teman Kristen di bawah jangan panik ya. Kita semua adalah orang-orang baik kok. Gimana nih? Ya, saya tidak sepakat dengan pernyataan kita semua orang-orang baik. Itu saya nggak sepakat, Ya. Bang.
Iya, maksudnya Padahal kan abang udah lihat kan sendiri kawan abang yang bentar dulu, bang. Statement saya tuh tipikalnya begini loh bang ya. ya ya. Ketika ada klaim di depan saya, kalau klaimnya berbohong katakan bohong, kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Abang bilang tadi kita semua orang baik. Abang melihat tadi teman abang sendiri Kristen di sini menyerang pribadi, Nah, mengatakan makanya saya otak bilang, separuh. Nah itu makanya saya baik. bilang, Makanya saya tanya itu baik makanya saya nggak itu bilang, begitu menurut abang? makanya saya bilang jangan panik gitu, jangan panik. Nah kalau Sekalipun gitu tuh orang saya setuju. manapun yang menghujat, orang mana yang menghujat, dia tetap Kristus gitu. Tidak akan Oh jadi mengubah, kalau dia menghujat dia tidak tetap akan mengubah. Oh pokoknya, oh berarti kalau orang menghujat dia tetap Kristus. Ah tetap Gini ya, diurapi gini ya, gini saudaraku. ya. Gini ya, kalau yang menghujat itu kan Tuhan kan yang dihujat kan, yang dihujat. Apakah Yang menghujat Tuhan siapa akan bang? Enggak bang, saya tanya. Bang, yang menghujat Tuhan siapa? Saya atau Kristen? nggak tahu siapa gitu. Sadar Oke. aja, sadar aja. Kalau siapa saya gitu. katakan nih, kalau saya katakan bahwa Yesus itu adalah nabi, utusan Tuhan, dimuliakan Tuhan, dilindungi Tuhan, dicintai Tuhan, diselamatkan Tuhan, itu penghujatan atau pujian? Pujian, nggak apa-apa pujian. Oke, pujian. Nah, itu Islam, Bang. Sekarang saya tanya, kalau mengatakan Yesus terkutuk itu pujian atau hujatan? Hah? Pujian. Pujian. Iya. Karena memang firman Oh, Tuhan juga bilang bahwa dia terkadang di kayak salib itu memang sebuah kutukan, benar. Kenapa? Berarti kalau mengatakan Yesus terkutuk itu pujian ya? Mm-mm. Dan Kalau itu memang mengatakan mama abang terkutuk, kalau mama abang saya katakan terkutuk, saya muji mama abang atau menghujat mama abang? Hah? Itu kenapa harus ke situ? Kalau Yesus dikatakan terkutuk, pujian. Kalau mama abang saya katakan terkutuk, Ya kan pujian memang atau ada, hinaan? memang ada firman Tuhannya gitu. Iya, saya Dia tanya, terkutuk, dia kalau terkutuk Tuhan sampai abang, salib gitu. iya, kalau Tuhan Iya. dikatakan terkutuk, pujian. Kalau mama Iya. abang saya bilang terkutuk, pujian atau hujatan? Kalau ke orang tua itu hujatan lah. Janganlah ke orang tua. Nah, jadi teman-teman lebih mulia mamanya abang ini daripada Yesus ya, teman-teman. Kalau mama abang ini tidak boleh dikutuk, saudara. Tapi kalau Tuhannya memang terkutuk dan itu pujian. Dan memang itu Makanya itu Bunda tertulis, tidak Kakak. sanggup. Itu tertulis, Iya. itu tertulis. Iya, Gitu. Bunda Makanya, tidak sanggup berhadapan dengan Dia orang yang mengatakan gini ya, kutukan adalah Kakak. pujian. Iya, Iya. kakak gini ya. Kenapa dia terkutuk? Iya, Bang. Supaya kami yang percaya Saya kepada tidak tanya, Bang. terkutuk Bang, gitu. saya tuh nggak nanya kenapa dia terkutuk. Yang saya tanya, kalau Tuhan terkutuk pujian, saudara. Kalau mamanya yang dikutuk itu hinaan, saudara. Jadi yang Saya lebih mulia menjelaskan. siapa di antara keduanya, saudara? Mama papanya. Itu kan statement kakak. Pinter teh neneng. Itu kan statement kakak kan. Ya udah, saya tanya, saya tanya sama abang deh. Yesus dikutuk pujian. Mm-mm. Berarti besok abang harus bilang di gereja ya, terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus. Nyanyikan ya, terkutuklah, terkutuklah. Kan itu pujian ya, memuji Tuhan dengan menyanyi ya bang. Ya, terkutuklah Yesus. Itu pujian teman-teman ya, itu bukan hinaan ya. Ya. Buatlah lagunya besok teman-teman Kristen ya, karena itu adalah pujian. Buatlah lagu pujiannya, itu judulnya terkutuklah kau Yesus. Ya, pakai gorok juga boleh. Terkutuk, terkutuk kau di tiang salib. Terkutuk kau terkutuk. Ah, ini kan pujian tuh. Ucapkan bang, Iya. cepat bang, ucapan. Itu kita memuji Tuhan bang, cepat bang, bilang bang. Terkutuk Yesus, Kakak cepat aja, bang. kakak aja, nggak apa-apa. Kakak aja. Loh, katanya itu pujian. Saya Apa aja yang saya di puji sini juga? membantu abang. Katanya tadi pujian nggak konsisten nih. Orang Kristen Tuhannya aja dipuji. Terkutuk. Yesus sangat terkutuk. Huk. Seperti malin kundang terkutuk. Guys, Ternyata guys, itu jangan panik ya. pujian. Jangan panik guys. Percuma kita Abang jangan panik. Kita nggak Ngapain panik. panik? Itu pujian. Itu selalu di hati. Enggak tuh, Bang. Ngapain panik, orang itu pujian kok kata abang Iya, tadi. iya. Saya kan memuji Tuhan abang. Iya. Puji Tuhan. Ayo lagi, Puji saya- Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Terkutuk lah. Katanya Puji terkutuk Tuhan. pujian. Puji Loh, Tuhan. katanya terkutuk tadi. Iya. Terkutuk Puji pujian nggak sih? Tuhan. Itu kan pujian kan? Puji Tuhan. Itu kan pujian bukan?
puji Tuhan, tapi Tuhannya nggak Puji Tuhan dipuji-puji. kan Kalau puji pujian. Tuhan tuh kayak saya terkutuk. Nah, Nah, puji Tuhan itu bukan pujian, Bang. Itu Puji rencana mau Tuhan. memuji tapi nggak dipuji-puji. puji Betul ya? Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Betul, Bang. haleluya. Pokoknya ya, teman-teman, Ya. kalau seandainya ada orang Kristen mengatakan Tuhannya terkutuk, kata Abang ini bukan ujatannya tapi pujian. Terima kasih. Sekalipun bagaimana kita akan menjelaskan, kakak akan ngomong seperti sama aja gitu. Loh, Abang yang Jadi bilang kita kalau dengarkan Tuhan Abang aja. terkutuk adalah pujian? Kita Loh, iyakan aja. Berarti gitu. Abang berbohong. Nah, artinya Abang ini berbohong, Gini, teman-teman. Ternyata kalau saya dia menjelaskan- sadar kalau itu kutukan. Kalau saya menjelaskan, kakak mau dengar nggak saya yang menjelaskan? Lah, Abang belum mencoba jelaskan kok. Iya. Kalau saya menjelaskan, kakak Memang dengar nggak? di sini tugas kalian menjelaskan. Makanya saya buka komal, kami buka komal di Ya. sini. Saya ada coba di sini. jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Ya, jelaskan. jelasin. Kenapa dia harus terkutuk? Kenapa? Ya, supaya kami yang berdosa diampuni. Oke, berarti Ya. dia orang benar tidak berdosa dikutuk gara-gara Abang yang berdosa. Itu statement kakak. Itu kan statement kakak. Loh, saya tanya, berarti Abang yang membunuh orang, dia yang terkutuk. Kapan saya nggak pernah membunuh orang? Ya udah deh, kalau gitu, kalau ada orang Kristen yang membunuh, siapa Yesus sih? yang terkutuk. Yang membunuh orang siapa sih? Ya udah, Abang hebat ya. Abang jadi Kristen aja ya, saya naikin yang lain ya. Abang nonton aja ya. Udah, makasih ya Bang. Hiburannya cukup luar biasa. Bang, terima kasih. Saya naikin yang lain ya. Oke, selamat malam Bang. Nggak, biar aja dia di atas, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, dia udah salam-salam. Kalau dia mau belajar nggak apa-apa. Dia salam-salam goodbye ini. Banyak sekali ini yang muti teman-teman. Tapi tolong random aja ya, yang muslim jangan dulu naik. Kita naikkan dulu yang teman-teman Kristennya, yang teman-teman OTG. Jadi kata Abang tadi, teman-teman, mengatakan Yesus terkutuk itu sebuah pujian. Astagfirullahaladzim. Logikanya terbalik-balik ya. Astagfirullah. Kita sapa satu-satu teman kita. Ada Bang Rudpa, ada Kaliana, ada kaum Bantal. Silakan kaum Bantal yang terlihat. Selamat malam, Mbak. Oh, selamat Malam malam. Bang. Bang Rudal. Saya Muslim dan boleh Muslim, Bang. Buat pertanyaan untuk Mbak, bisa? Abang Muslim non Boleh, Muslim, tapi Bang? buka cam. Abang Muslim dan Muslim terus buka cam. Ya, buka cam Bang. Buka Abang cam. Muslim. Kristen Kak Teneng. Kristen. Baik. Silakan dibuka open cam, Bang. Silakan Bang, open cam Bang, biar kelihatan ganteng. Masya Bisa, Allah. Bumi Saddam Hussein. Ya, silakan. Mau bertanya apa Bang? Menurut Mbak, kira-kira agama bisa menyelamatkan untuk masuk surga? Bisa. Karena orang tidak beragama, dia tidak akan tahu ada Tuhan, dia tidak tahu apa kitab suci. Karena kitab suci dan Tuhan adanya di agama, Bang. Karena agama sendiri Kira-kira artinya agama adalah mana yang masuk surga? tidak agama. Sebenarnya agama mana yang masuk surga? Agama coba? yang benar. Agama yang benar, Bang. Agama yang Kira-kira yang mana satu benar? ciri-cirinya Menurut- itu ya, menurut Mbak, ini saya mana akan yang jelasin benar? nih. Agama yang benar ini saya jelasin. Agama yang benar itu bukan menurut saya, Bang, tapi menurut seluruh nalar manusia. Pertama, kalau ada agama yang mengajarkan sesuatu yang merugikan penganut agamanya dan merugikan orang lain, itu pasti dari setan. Kedua, kalau ada agama yang membenarkan kejahatan tapi menghukum orang-orang tidak bersalah, itu iblis pasti, nggak mungkin dari Tuhan. Yang ketiga, agama yang jelas sumber secara ontologis dan epistemologisnya pasti benar. Yang keempat, agama yang dibawa oleh orang benar pasti benar. Yang kelima, agama yang sumbernya teruji kebenarannya pasti benar. Dan itu dipenuhi hanya di Islam. Iya betul. Mari kita uji. Tapi kenapa Mau uji satu-satu? sekarang kita contoh Mbak sekarang kasih naik orang Muslim beda agama kan? Nah, masalahnya apa itu? Pak, di sini saya justru menyelesaikan masalah yang mana masalah Tapi itu ada sudah masalah ribuan dan ratusan tahun ada di Ya, Bang, saya belum. Ya. Abang, saya mau menjelaskan gimana Abang Saya rasa ngerti. tidak ada masalah. Masalahnya apa kan Abang? Masalah.
Aduh ya ampun. Antara Islam Ya Islam udahlah sama abang jawab. Kristen Abang berdebat kalau terus, abang berdebat terus. tanya, Banyak. tapi abang loh, bang, tunggu, maaf, jangan libatin kami bang, mohon maaf ya. Permasalahan tentang Yesus bukan Tuhan atau Tuhan, permasalahan kitab kalian suci atau tidak suci, sebenarnya itu nggak ada kaitan dengan kami. Tapi justru itu sudah ada sejak Yesus turun ke dunia, mulai dari konsili Nikea, konsili Efesus, Chalcedon dan konsili-konsili lainnya. Itu bukti kalau agama kalian bermasalah sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan dengan kami. Kami di sini membuka komal untuk menunjukkan secara universal bagaimana cara mengidentifikasi agama Tuhan dan Nabi yang benar gitu loh. Nah, Anda di sini kan naik. Anda di sini boleh bertanya tentang agama saya atau menjelaskan agama Anda. Kenapa Anda bilang masalahnya di mana? Emang saya bilang Anda bermasalah dan agama Anda bermasalah bagi saya apa? Agama saya bagi saya tidak, agama Anda bagi saya tidak bermasalah. Tapi agama Anda ketika disampaikan di publik bermasalah buat peradaban. Iya Itu loh. betul, tidak ada masalah agama Kristen sama Islam tidak ada masalah kan? Saya tidak bermasalah dengan agama Anda, itu poinnya. Iya, betul. Tapi agama Bapak kalau disiarkan di depan publik bermasalah buat peradaban. Contohnya, kenapa dikatakan bermasalah buat peradaban? Ketika ada Tuhan dikatakan manusia, manusia dikatakan Tuhan, ini merusak sisi ontologis. Orang capek-capek belajar filsafat, tiba-tiba dirusak. Kemudian ketika ada Tuhan dikatakan 3 tapi 1, kemudian 3, ini juga merusak esensi rukun matematik, rumus matematik, hukum matematik. Nah, kemudian ketika dikatakan pada saat bersamaan Tuhan yang berbentuk manusia adalah roh, ini merusak hukum fisika. Ya. Ini merusak hukum fisika. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa anak Allah adalah Allah, ini merusak istilah kaidah bahasa. Nah, semua cabang ilmu dan bahkan ketika dikatakan Tuhan masuk ke dalam sejarah, ini merusak hukum sejarah sebagai ilmu. Ketika Kristen buka mulut menyebarkan agamanya, peradaban rusak, Pak. Dan terbukti ketika di abad ke-9 ketika Kristen menjadi otoritas tertinggi, doktrin menjadi panduan keagamaan orang lain, bobrok itu Eropa. Makanya muncul namanya Dark Age. Nah, saya sebagai rakyat Indonesia diajarkan Saya untuk rasa mencerdaskan gini, anak Mbak. bangsa. Gini, Saya Mbak. lanjut Saya lah, rasa apalagi bang. terlalu banyak penjelasan sampai tidak ada tidak searah begitu. Nah, Ya tadi yang abang mau pertanyaan kan tuh saya nggak begini. mungkin. Pertanyaan abang Pertanyaan- apa? Kan saya pertanyaan menjelaskan saya cuma bahwa kan saya bilang gini bang, agama abang bermasalah kan gitu. Saya buktikan. Abang bilang kok searah. Kan abang bilang kan saya sama abang nggak ada masalah. Saya sama agama Kristen nggak ada masalah. Yang bermasalah apa? Agama Kristen yang bermasalah. Itu salah satunya Saya contoh tunjuk. itu. Nah, kira-kira Apa? yang benar agama mana? Saya tanya pertanyaan Islam. tadi, Kan saya bilang gitu. Islam. Ini Mbak punya cara penjelasan ini sampai ke tidak mengerti gitu. Iya Buat- kak bang, kalau bukan abang sampai tidak di mengerti arah. itu Tidak ya searah udah. dia. Kalau abang tidak mengerti, sebenarnya gini bang, jangankan Ini bicara kata-kata saya begini, pas bang, seolah-olah bang, mempersalahkan Bang. Yesus begitu. jangankan omongan saya, omongan abang sendiri kayaknya abang nggak ngerti. Coba abang Ya, paham kan nggak apa penjelasan yang kamu abang nggak maksud? jelas, makanya tidak mengerti. Iya, jangankan searah. penjelasan saya. Iya, udahlah. Searah artinya apa? Artinya kan alurnya tidak searah. Iya, searah Bicara itu dari maksudnya ujung di apa? tengah ke ujung ini mana? Iya, mana kita maksudnya mau bicara? saya nggak ngerti maksud searah itu apa. Kalau yang saya tahu kalau saya jalan searah artinya saya jalan lurus, arahnya satu gitu. Saya nggak Maksud ngerti. saya- Jangan-jangan abang nggak ngerti apa coba? Jawabnya sesuai pertanyaan. Nah, gitu Ah, kan. pertanyaan abang apa? Pertanyaan abang Tadi apa? saya sudah tanya tadi. Ya sudah saya jawab. Nah, tadi kan saya bilang agama mana yang tidak agama mana yang Yang benar Islam, ya yang tidak benar Kristen. dan yang kedua agama mana yang Heeh. bisa kira-kira agama ini kan bisa menyelamatkan tidak? Pertanyaan tadi saya begitu kan. Bisa. Heeh. Kira agama mana yang bisa menyelamatkan? Terus Islam. Wah, bangga sekali kau. Hah? Kok sedanya saya jawab dibilang bangga? Ya bangga lah, agamanya bener ya nggak bangga. Yang nggak bangga Iya, itu kalau Tuhan saya mati rasa- terkutuk bang. Saya rasa tidak ada agama yang bisa menyelamatkan. Tadi Mbak jawab pertama kan tidak ada semua agama bisa menyelamatkan kan? Tapi sekarang bisa disebut Kalau Islam lagi. tidak ada agama yang menyelamatkan,
Kenapa Anda jadi Kristen, Bang? Jadi ateis lah, Bang. Abang ateis. Bukan masalah itu. Memang tadi Mbak punya apa penjelasan Lah, sudah kalau betul. agama nggak menyelamatkan, kalau ngapain terlalu jadi banyak beragama, Bang? Bang. Itu keluar jalur itu. Penjelasannya kurang jelas. Ya udah sikit-sikit aja lah. Ya udah, Abang tanya apa? Saya jawab singkat. Ayo, Abang tanya apa? Buat apa tanya jawabnya tidak sesuai perjawaban, buat apa saya tanya lagi? Iya, nggak apa-apa lah. Kan saya tidak harus sesuai dengan keinginan Abang. Saya bisa nyanyi. banget. Minuman keras, Es mabuk, batu. apapun jenismu. Use, Ya, Mikel. Michel. Mikel muslim atau non muslim itu, Bang Yonat, ini judulnya nih kena muka Abdi teh. Ini nggak bisa diituin. Adi, ini dua aja Adi. Di Apa, dua, halo, halo, sama selamat yang malam. bertanya di atas Adi berduakin. Ini nggak bisa weh. Coba ya di dua kali kan. Ya, Mikel, kamu mau bertanya atau mau ditanya? Buka cam dulu, Mikel. Bentar ya, masih nyalakan dulu ya. Ya, Iya, oke. Minuman keras, es batu. jebret, apapun jenismu. Wah, diduain, Jangan diminum sebelum naik. Lalu bertanya di sini, Abdi teh bingung apa? Bentar, Ya. Ini Liana, Kak Liana, selamat malam Kak. Bentar satu-satu ya, masih banyak yang bertanya. Kak Liana, nggak ada suaranya dari tadi, izin turunkan ya Kak. Nanti naik lagi Kak. Silakan Bang Michel. Mikel, silakan Mikel. Mau bertanya, mau ditanya, atau mau meluruskan, atau mau membengkokkan, silakan. Gini loh Uni Rifa, tadi penjelasannya sama siapa tadi yang barusan tadi tuh? Agama Nggak yang tahu. menyelamatkan. Agama yang menyelamatkan. Gimana tadi itu penjelasannya? Agama yang sama agama yang benar. Maksudnya kayak mana? Agama yang benar Islam. Agama yang menyelamatkan Islam. Kalau Kristen gimana coba? Agama Kristen ini agama yang membuat orang-orang masuk neraka karena menyembah makhluk dan juga mengingkari perkataan Yesus. Karena Kristen ini adalah ajaran Paulus di Antioquia yang membatalkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Sementara Yesus berkata dalam Matius pasal 7 15-21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapakku. Perintah Allah Bapa yang adalah hukum Taurat telah dibatalkan oleh Paulus di Efesus pasal 2 15. Kemudian Paulus dan murid-muridnya disebut sebagai Kristen dan diajarkanlah agama ini ke seluruh penjuru alam, di mana yang diajarkan adalah orang-orang yang tidak bersunat, yang tidak mengenal Tuhan yang benar, tapi pemakan babi dan juga pemakan tikus. Maka Kristen adalah ajaran yang dibawa oleh Paulus yang memenuhi nubuatan Matius pasal 23 nomor 15. Itu orang Farisi ahli Taurat yang menyeberangi lautan, yang menjelajah daratan untuk mengajarkan agamanya dan membuat orang yang mengikuti agama ini menjadi orang terjahat, 2 kali lebih jahat daripada Paulus, masuk neraka, jebret. Dari manalah Uni Rifa meyakinkan kalau agama Islam itu adalah agama yang benar dan yang bisa membawa keselamatan untuk ke surga. Sedangkan agama Mantap pertanyaannya. sedangkan dengar dulu, sedangkan agama Islam itu datangnya pada abad ke-7. Padahal kami umat Kristen dari abad pertama Yesus sudah mengajarkan kami dan Yesus sudah menyatakan bahwa dia adalah jalan keselamatan ke surga. Kayak mana pula Abang kamu Kristen apa? Abang Kristen apa? Aku Protestan. Protestan itu di abad ke-16 loh, Bang. Intinya kami umat Kristen Hah? percaya. Tunggu, Bang. Enggak, dengar Protestan dulu, itu di ya. abad ke-16. Saya dulu yang ngomong. Sekarang Yesus Ya itu udahlah. sekarang Yesus Yesus bukan Kristen. Yesus ngajarin Kristen. Iya. Begini loh, Uniripa kasih saya waktu dong. Jangan Uniripa aja Ya yang udah ngomong. ngomong lah. Gini loh Uniripa. Kami meyakini terjadinya abad itu mulai dari abad 1, 2 sampai 3 sampai 2025 sekarang itu setelah adanya Yesus. Jadi kami meyakini abad 1 itu di situ permulaan adanya Yesus. Itu mulai terhitung tahun.
Jadi kayak mana pula istilahnya kalian menyatakan kalau agama kalian itu yang benar dan yang boleh membawa kita ke surga. Sedangkan Nabi Muhammad di abad ke-6. Dari mana jalannya coba? Sama dengan kalau istilahnya kita orang pergi ke Jakarta, oleh yang dari Jakarta bisa membawa ke Jakarta padahal dia belum pernah ke Jakarta. Kayak mana dia mau tahu? Sedangkan Yesus dari abad pertama sudah membenarkan apa yang perlu dikerjakan oleh umat manusia. Dan dia sudah menyatakan bahwa dirinya aku dengan Bapa dan dengan Allah sama, aku dan dia. Segala kuasa di atas surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi apa lagi yang mau kita sangkal dari sana coba? Malah kalian membilang kalau agama Muslim itu adalah agama yang benar dan agama yang bisa membawa ke surga. Baru kalau saya perhatikan agama bagi orang Muslim itu sungguh aneh, sungguh di luar logika. Masa bagi pria apabila naik surga mendapatkan 72 bidadari? Itu logika enggak itu? Setahu saya kalau udah namanya di surga itu udah enggak ada kawin dan mengawinkan. Hanya menikmati taman Firdaus yang sungguh indah dan luar biasa. Bang, lebih nggak masuk akal bila pesundal masuk di surga duluan loh, Bang. Gimana? Siapa yang mau membantah dulu? Tahu satu ngomong. Ini Nuripa udah kayak lari kayaknya. Apalah yang kau omongkan? Apa yang ku bantah? Kau ngomong apa aja aku nggak paham. Apa yang kau omongkan dari tadi? Ke mana kalian meyakini? Apa yang kau? Kalau di abad ke-6, kayak mana? Ke mana Kalau kalian di abad ke-6? Kayak mana kalian meyakini? Apa? Nggak ngerti aku. Kau berkhotbah, aku nggak paham. Kau bertanya atau menyatakan. Tolonglah kalau bicara tuh terstruktur, jelas omonganmu, ya. Yang kau maksud itu apa? Agama yang sebentar. Dari tadi aku biarkan kau ngomong. Maksudmu agama yang benar itu adalah agama yang lebih dulu ada, betul? Gitu maksudmu? Jelas. Ngapain kau jadi Protestan yang muncul di abad ke-16? Jadi Hindu lah kau. Hindu lebih dulu ada. Hindu itu bahkan ratusan ribu. Loh, sebentar dulu kau ngomong panjang kali lebar kau. Kau ngomong banyak kali ceritamu. Ku diamkan kau. Aku ngomong sedikit kau potong. Inilah mental penjajah. Nek kau mal orang Islam kau pula yang pengen ngatur. Kau banyak ngomong ku diamkan. Kalau seandainya kebenaran itu berpatokannya kepada agama yang lebih dulu muncul, harusnya kau jadi pagan Yunani. Lebih dulu pagan Yunani daripada Protestan dan Katolik. Hindu itu agama yang lebih dulu ada. Bahkan kalau nggak salah itu sekitar 4 abad sebelum Masehi, itu kitab mereka tuh sudah ada daripada kitab kau. Paham? Nggak ada parameter kebenaran itu adalah apa yang lebih dahulu ada. Dengar dulu aku kalau bicara. Kalau kau di sini, kalau bicara jangan sudut pandang pribadi kau bawa literasi di sini. Kebenaran itu bukan karena dia lebih dulu muncul. Kalau memang dia yang lebih dulu muncul, kenapa kau nggak jadi Katolik? Katolik lebih dulu daripada Protestan di abad ke-16. Ngapain kau jadi Protestan? Kok nggak jadi Katolik kau? Boleh saya jawab? Jawab. Kenapa kau nggak jadi Katolik? Sekarang bukan masalah Protestan sama Katoliknya. Saya tanya, kalau kau lah orang ini, aku paling nggak bisa kayak gini loh. Gini loh brother ya, kalau kau tidak bisa menjawab pertanyaanku ya sudah nggak apa-apa. Masih banyak orang di bawah yang ingin ngobrol sama aku. Satu, yang kedua, kalau kau bilang agama yang lebih dulu ada yang benar, tobat kau jangan jadi Protestan, jadi Hindu kau sana. Ya, pergi kau ke Bali sana. Bukan masalah nama agamanya loh. Sekarang siapa kalau yang agama yang lebih dulu ada, ngerti nggak bahasa Indonesia? Kau ngerti bahasa Indonesia? Kalau agama yang lebih dulu ada itu yang benar, maka Protestan itu ndak benar, Katolik ndak benar, Islam kan menurut kau ndak benar. Ya sudah kau jadi Hindu sana karena itu yang lebih dulu ada. Ngapain kau jadi Protestan abad ke-16? Agama Protestan itu agama terakhir yang paling muncul loh, abad ke-16. Islam abad ke-7, agama kau abad ke-16 tuh. Katolik itu bahkan lebih dulu. Kenapa kau nggak jadi Katolik? Inilah kenapa kau nggak ngerti dengan apa yang kau ucapkan. Parameter kau sendiri kau nggak ikuti, brother. Makanya kalau ngomong tuh terstruktur, ngerti dengan apa yang diucapkan. Kalau memang agama yang lebih dulu yang benar, maka kau sedang menghancurkan agama kau sendiri.
Agama kau itu sejarahnya muncul di abad ke-16, itu clear itu. Nah, sekarang apa yang disebut dengan kebenaran? Coba kau jelaskan sama aku. Apa indikasi bahwa agama itu benar apa? Gitu kalau diskusi itu loh. Coba jelasin sama Bunda Gembala dulu. Yang dimaksud kebenaran itu apa? Sekarang gini loh Unri Pak, bukan masalah nama agamanya. Aduh, nggak ngerti aku. Kau dari tadi ngomong panjang kali lebar entah apa, nggak ngerti aku. Aku tanya gini aja lah. Bagaimana ciri-ciri agama yang benar? Ah, itu kayak mana menurut kau? Ciri-ciri agama benar itu apa? Lebih dulu ada. Sudah Hindu kalau gitu betul menurut kau ya. Yang kedua apa? Tuhannya manusia. Ya udah Zeus berarti agama pagan Romawi. Yang ketiga apa? Tuhannya mati. Osiris berarti betul Tuhan. Ya kan? Apalagi menyelamatkan, mengaku-ngaku punya kuasa. Iblis berarti Tuhanmu. Kalau definisi kebenaranmu aja nggak jelas, jangan panjang kali lebar ngomongnya, saudaraku. Ya, Gini loh, yang saya jangankan aku, bantah, kau pun kupastikan nggak ngerti dengan apa yang kau omongkan. yang saya bantah kan kamu mengklaim bahwa agamamu itu yang benar daripada agama Kristen. Tunggu. Itu yang saya Hah? bantah. Apa yang kau bantah? Yang kau bantah apa, brother? Apa yang kau bantah? Itu yang saya bantah kan kamu tadi Apa yang kau mengklaim bahwa agama Islam itu lebih benar daripada agama Kristen. Bahkan agama Islam yang bisa membawa Enggak. Aku nggak pernah bilang gitu. Teman-teman, sebentar. Maaf. Aku Itulah. tidak pernah mengatakan, diam dulu. Nah, ini kuluruskan. Ini diam dia. Dengar. Ah, inilah telinga. Kalau diskusi itu dengar. Saya tidak pernah mengatakan agama Islam lebih benar. Kalau agama Islam lebih benar, maka konsekuensinya agama kau benar. Agama Islam itu agama benar. Bukan agama paling benar, tapi agama benar. Nggak ada yang benar selain Islam. Paham itu? Kalau aku bilang Islam itu agama paling benar, aku akuilah nanti agama kau benar juga. Nggak ada ku akui agamamu benar, brother. Agama Islam itu bukan paling benar, tapi agama yang benar. Ah, gini aja nggak ngerti bahasa Indonesia anak bunda ini. Anak bunda belajar dulu bahasa Indonesia. Nah, jadi Islam itu agama benar, bukan paling benar. Kalau paling benar berarti ku akuilah agama kau juga benar. Nggak ngerti kau gitu? Islam itu agama yang benar. Artinya agama kau itu bukan paling, memang nggak ada benar-benarnya. Ada aja panjang ngomong, bikin capek bunda. Ngelek lagi. Untung Tarik nafas dulu Bunda, tarik nafas dulu. Bunda izinkan anak bunda bicara. Asal anak bunda mengerti yang diucapkannya sendiri. Jangankan bunda, kalian sendiri kalau dengar omongan kalian putarkan kembali, kalian juga nggak akan ngerti apa yang kalian bilang dari tadi itu. Entah apa-apa saja. Sabar Bunda. Jangan sabar, sakiti hati bunda dengan cara seperti itu. Kenapa kalian merusak peradaban begini? Mending bunda nyanyi. Coba Bunda minum dulu Bunda. Bunda coba minum dulu. Babi, jeret. Beserta makanan lainnya. Judi, friend. Kita Muslim jangan Beserta boneka. ini ada nih Amma nih. Nah, ya, silakan. Anak bunda tolonglah. Bunda terlalu tua untuk menghadapi debat kusir dengan anak bunda.